rekan-rekan media yang hadir di Kemenko PMK hari ini. Perkenalkan, saya Tria, jurnalis dari Kompas.com yang akan membantu mengawal Deputi Pilpres pada hari ini, Senin 15 Juli 2024 Bapak. Dan tema yang kita bahas hari ini terkait dengan 3 topik yang mungkin berkaitan satu sama lain gitu, terkait dengan penanganan tindak pidana perdagangan orang, kemudian juga bimbingan perkawinan, dan nantinya juga akan ada pembahasan terkait dengan peringatan Hari Anak Nasional 2024. Bersama saya saat ini sudah ada Ibu Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Ibu Woro Sri Hastuti. Selamat siang, Ibu. Saya selamat datang juga pada Bapak Iwan Eka Setiawan sebagai Sekretaris Deputi, kemudian Bapak Imron Nursadi selaku Asisten Deputi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak. Ada juga Ibu Veronica Endah Wulandari sebagai Asisten Deputi Pemenuhan Hak, Perlindungan, dan Pemberdayaan Perempuan. Bapak Riki Radius Siregar sebagai Asisten Deputi Pemberdayaan Pemuda. Ibu Mustika Indri Jatiningrum sebagai Asisten Deputi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. Kemudian juga ada Ibu Sukarni Lestari, Ketua Tim Humas Komisi Informasi Publik atau yang mewakili. Kemudian perwakilan dari Bako Humas dan juga perwakilan dari TNP 2K yang hadir pada hari ini, serta teman-teman atau rekan-rekan media yang hadir tanpa saya sebutkan satu persatu, tapi kita memperkenalkan nama saya kepada teman-teman semua. Ya, untuk memulai diskusi pada siang hari ini, Bu, mungkin bisa dipaparkan sedikit gitu apa yang sudah dilakukan oleh Kemenko PMK terkait dengan penanganan TPPO, kemudian upaya juga untuk menekankan bimbingan perkawinan supaya kita bisa menciptakan keluarga yang berkualitas gitu, untuk kedepannya bagaimana keluarga itu bisa berjalan harmonis tanpa ada persoalan yang timbul setelahnya, dan juga bisa dijelaskan juga mengenai nantinya akan ada peringatan Hari Anak Nasional 2024. Pada Ibu Woro mungkin bisa dipaparkan sedikit Bu terkait dengan diskusi pada hari ini. Baik, terima kasih Mas Rian yang sudah moderatori acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat. Mohon maaf saya nggak usah sebut satu persatu karena saya baca sih banyak banget yang hadir. Tentunya kepada rekan-rekan media, terima kasih sudah hadir. Ini kegiatan rutin yang dilakukan oleh Kemenko PMK, dan kali ini khusus Deputi 4 kami akan mencoba menyampaikan beberapa hal terkait dengan TPPO, lalu kemudian bimbingan perkawinan. Kemudian juga nanti kami akan menyampaikan informasi tentang peringatan Hari Anak Nasional yang jatuh tanggal 23 Juli, kebetulan bulan ini juga. Mungkin lanjut saja terkait dengan TPPO, sekedar mengingatkan kembali kepada rekan-rekan media bahwa kita ini berdasarkan Perpres 49 2023 ini sudah ada struktur gugus tugas TPPO sebagaimana yang disampaikan di sini, di mana awalnya ketua satunya adalah kami di Kemenko PMK. Sekarang Kemenko PMK adalah ketua 2, Kemenko Polhukam menjadi yang pertama, dan ketua harian yang tadinya KPPPA kemudian diubah menjadi kepolisian RI. Jadi Kapolri yang menjadi ketua harian. Di bawahnya ada 6 subgugus tugas, masing-masing ada punya penanggung jawabnya, yang sementara ini dengan adanya peralihan, nih mohon maaf nih terus terang, fungsi-fungsi koordinasi masih lebih banyak dilakukan di Kemenko-nya yang harusnya ketua harian, tetapi karena di ketua harian ini ada perubahan struktur, artinya pembentukan struktur Direktorat PPA PPO ya. Nah ini juga ternyata butuh waktu untuk penyiapannya, sehingga sementara koordinasi masih ada di level di Kementerian Koordinator. Nah tugas-tugasnya saya tidak usah membacakan, tetapi intinya kita tentunya mengkoordinasikan upaya pencegahan penanganan. Ya ini yang kita lakukan, termasuk advokasi, sosialisasi dan seterusnya. Yang ingin kami sampaikan di sini adalah data korban TPPO saat ini. Maaf kecil-kecil sekali, tetapi saya yakin Bapak Ibu semua sudah mendapatkan ya data informasinya. Jadi kalau kita lihat korban TPPO untuk
periode Januari sampai Juli 2024 ini adalah 698 orang. Memang kalau kita lihat 2023 angkanya sampai ribuan. Jadi kalau 2023 ini adalah 3.366. Sementara untuk yang Januari sampai Juli 2024 ini adalah 698 orang. Ini data kami dari Bareskrim Polri. Yang terbesar paling banyak itu adalah dari Kepulauan Riau dan dari Kalimantan Utara serta Jawa Barat. Jadi kayaknya kayak pintu masuk ya, ke Kepri, terus kemudian Kaltara itu kan sebagai pintu masuk. Jadi memang itu yang terbanyak kasusnya. Dan kalau kita lihat antara korban laki dan perempuan, ternyata masih banyak laki-lakinya. Jadi kalau kita lihat ini diagram yang di bawah itu laki-laki itu yang abu-abu, laki-laki dewasa. Laki-laki terus yang perempuan dewasa yang biru. Yang perlu kita cermati di sini adalah anak perempuan. Ini juga ternyata menjadi korban TPPO. Jadi ini gambarannya Bapak Ibu. Dan kalau kita lihat, apakah korban ini juga sudah ditangani? Yang selama ini kan kita tahunya kepolisian Bareskrim sudah melakukan identifikasi terhadap pelaku dan korbannya. Nah, apakah sudah ditangani? Kemsos sudah memiliki data-data mengenai korban TPPO atau PMI bermasalah yang ditangani. Yang ditangani dalam bentuk pemberian rehabilitasi sosial maupun kewirausahaan. Jadi kalau kita lihat tahun 2023 yang sudah direhab sos dan juga diberikan kewirausahaan itu adalah 1.359 dan tahun 2024 ini sebesar 728. Jadi ini yang sudah difasilitasi sampai dengan Juli 2024. Ini hasil kami melakukan rapat koordinasi dengan kementerian lembaga. Memang yang kalau kita lihat yang paling banyak ditangani itu korbannya berasal dari NTB. Sebagaimana kita ketahui memang NTB merupakan kantong PMI ya. Jadi ini dan juga termasuk TPPO itu paling banyak terjadi di sana. Jadi ini memang NTB dan yang kedua itu adalah Jawa Timur dan Aceh yang berikutnya. Kemudian kalau kita lihat dari mana korban TPPO ini berasal, paling banyak itu dari Malaysia, negara tetangga kita. Ya jadi ini yang juga menjadi catatan-catatan karena mungkin paling dekat ya. Karena kita berbatasan langsung dengan Malaysia sehingga mudah sekali yang namanya perdagangan orang itu terjadi. Yang berikutnya adalah dari Suriah, Oman dan seterusnya. Next saja, kalau kita lihat di sini upaya-upaya yang sudah kita lakukan. Yang pertama kita melakukan peningkatan pencegahannya. Ini yang harus kita lakukan dengan melakukan sosialisasi, advokasi. Ini kita lakukan secara terpadu dengan berbagai kementerian lembaga turun bersama-sama untuk melakukan sosialisasi termasuk edukasinya. Karena ini kita tidak hanya bicara kepada si calon pekerja migrannya, tapi juga kepada keluarga, masyarakat sekitar juga harus kita berikan edukasinya. Lalu kemudian koordinasi data, ini yang paling menjadi penting sekali. Karena memang sementara ini ada berbagai sumber data. Data tidak hanya dari Bareskrim Polri, tapi kita juga ada dari Simponi PPA, dari KPPPA juga ada. Terus kemudian juga ada dari ada beberapa sumber, Kemsos juga ada. Nah, ini yang sebenarnya kita lagi mencoba untuk melakukan sinergi data-data tersebut supaya tidak membingungkan pada saat kita mau melaporkan ya, terutama ada pers nih ya. Kita juga nanti datanya kok beda-beda gitu. Tetapi sementara ini karena Polri sebagai ketua harian dan data itu dari sana, maka kita menggunakan data dari Bareskrim Polri. Jadi ini koordinasi data yang kita lakukan. Kemudian koordinasi, monitoring, evaluasi dan juga pendampingan. Ini terutama untuk mendorong daerah-daerah memiliki gugus tugas. Karena sebenarnya belum semua daerah punya gugus tugas TPPO. Yang harusnya kita harapkan semua daerah punya, tetapi ini belum. Nah ini yang kita juga lakukan upaya-upaya untuk koordinasi, monet dan juga pendampingannya, termasuk penguatan regulasinya. Jadi sekarang ini di bawah Kemenko Perekonomian dan juga kami ini sedang menyiapkan regulasi baru terkait dengan tata kelola penempatan pekerja migran supaya aman, supaya tidak terjadi yang namanya pekerja migran bermasalah atau terjadi TPPO. Nah ini yang sedang kita lakukan, termasuk nanti bagaimana menyiapkan rencana aksinya dan perlindungannya. Memang kalau kita lihat next saja, kita masih punya tantangan ya dalam hal mensosialisasikannya, mengadvokasinya, kapasitas SDM-nya juga terbatas. Isu TPPO ini belum jadi prioritas. Ya, kalau kita lihat di kementerian lembaga anggarannya itu banyak sekali yang hanya sisir
disisihkan dari anggaran-anggaran kegiatan-kegiatan yang lainnya. Jadi ini juga menjadi tantangan kita untuk melakukan pencegahan dan penanganannya, termasuk tadi data informasinya. Ada beberapa strategi yang sudah akan kita lakukan, baik itu melakukan pencegahan, penanganannya termasuk penanganan secara paripurna. Jadi kalau tadi saya katakan penanganan tidak hanya bersifat penindakan, bagaimana kemudian korban ini sudah kita identifikasi dan juga pelaku sudah diidentifikasi, tetapi bagaimana korban ini kemudian mendapatkan yang namanya rehabilitasi sosial, reintegrasi sosialnya, sampai mungkin kalaupun pemberdayaannya. Jadi ini yang kita lakukan untuk memastikan penanganan TPPO-nya secara komprehensif, termasuk koordinasi dan juga penguatan MONEF dan penegakan hukum yang nanti akan kita lakukan. Nah, dari rapat yang kemarin terakhir kami lakukan, ini ada beberapa hal yang akan kita lakukan bersama-sama, terutama menguatkan sekretariat, Pak. Karena dengan perubahan peralihan kepada kepolisian ini, sekretariat perlu kita perkuat. Jadi ini yang sedang kita lakukan, sehingga kepolisian tidak hanya berpacu kepada atau berinduk kepada satgas yang sudah sekarang ini disiapkan di internal kepolisian, tetapi sekretariat yang bisa memayungi kerja koordinatif antar kementerian lembaga. Ini yang kita akan siapkan, dan juga memastikan bagaimana pembentukan gugus tugas PP-TPPO di tingkat daerah, di mana nanti kepolisian dengan Kemdagri ini akan bersurat kepada daerah supaya bisa segera menyiapkan gugus tugas PPTPPO atau memperbaiki gugus tugas PPTPPO sesuai dengan struktur di pusat. Kalau sekarang ini kan masih sekda ya yang menjadi ininya. Nah sekarang dengan kepolisian, apakah Polda nanti yang akan menjadi ketua di tingkat daerahnya. Nah ini yang sedang kita siapkan. Lalu kemudian menyiapkan pelaporan 5 tahunan karena ini sudah akhir masa jabatan presiden, dan kemudian penyusunan rencana aksi nasional untuk periode berikutnya 2025-2029. Lalu kita juga tetap akan melakukan koordinasi dengan edukasi, sosialisasi dan seterusnya, termasuk kemarin atas dasar kita mencoba menelusuri apakah semua korban ini sudah terlayani, tadi saya katakan rehab sosnya, kemudian reintegrasi sosialnya, termasuk pemberdayaannya, ternyata masih banyak yang missing, yang belum bisa terdeteksi. Sehingga makanya kita melihat perlu menyiapkan panduan teknis. Ini panduan teknis untuk layanan rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosialnya. Jadi ini yang akan kita siapkan dengan Kemdagri dan Kemsos yang nanti akan melakukan, dan membangun satu data TPPO termasuk menyederhanakan form untuk assessment. Jadi pada saat kita mau mengidentifikasi bahwa mereka itu korban ataukah tidak, apakah mereka korban TPPO ataukah hanya sekedar PMI bermasalah, itu akan ada form assessment-nya. Nah kita mencoba menyederhanakan, nanti akan menyederhanakan form assessment ini sehingga ini bisa digunakan oleh semua kementerian lembaga sehingga lebih terkoordinasi, nggak perlu harus berkali-kali melakukan assessment. Kasihan buat yang korbannya kalau terus dilakukan assessment. Nah ini yang kita akan siapkan supaya form itu bisa lebih terpadu dan bisa langsung kita mengidentifikasi bahwa ini memang korban TPPO. Kan kalau korban TPPO itu kan ada 3 ininya ya, proses, bukan kita bisa identifikasi dari proses, cara, sama tujuan. Nah prosesnya itu ada perekrutan, ada terusnya seperti itu ya. Caranya itu dengan ada ancaman, ada kekerasan dan sebagainya. Kan tujuannya adalah untuk eksploitasi dan seterusnya. Nah, ketiga hal ini yang kemudian menjadi dasar kita nanti melakukan assessment untuk melihat apakah mereka itu korban TPPO atau hanya sekedar PMI bermasalah. Karena kalau korban TPPO tentu penanganannya akan berbeda dengan PMI bermasalah. Jadi ini yang kita lakukan. Nah, lanjut saya akan masuk ke isu yang berikutnya terkait dengan bimbingan perkawinan. Kenapa bimbingan perkawinan kita angkat sebagai isu yang kita koordinasikan? Sudah ada regulasinya, next saja. Undang-undangnya sudah jelas, kemudian di level peraturan tingkat menteri juga sudah jelas, kemudian juga ada PP-nya juga. Jadi sebenarnya bimbingan perkawinan ini adalah suatu kebijakan yang harus kita jalankan secara sinergis koordinatif antar berbagai kementerian lembaga. Kenapa seperti itu? Next saja, ini data. Sekarang ini kalau kita lihat dari jumlah penduduk yang sudah 281 juta lebih, penduduk
kita tuh jumlah keluarganya adalah 72,5 juta. Banyak sekali, 72,5 juta. Nah, kemudian kalau kita lihat, ini kemarin sempat ribut ya tentang perceraian dan segala macam ya angkanya. Ini memang, ini datanya seperti ini, data BPS menunjukkan ya. Bahwa data BPS itu menunjukkan bahwa angka pernikahan kita semakin turun. Ya. Sementara perceraian ya ini sempat naik tapi 2020 turun. Ini 2020 turun pasti karena Covid. Karena layanan pasti berhenti. Mau minta cerai nggak bisa cerai, layanannya tutup soalnya, ya. Jadi 2020 turun, tapi terus kemudian naik lagi, ya, naik lagi, tapi kemudian 2023 agak turun sedikit. Tapi ini kalau kita melihat ada tren bahwa pernikahan turun, tetapi angka perceraiannya meningkat. Dan penyebabnya, ini ada yang pertama ini perselisihan atau pertengkaran, yang pertama, yang kedua adalah ekonomi. Dan kalau kita lihat, kenapa kok tren pernikahannya ini turun? Pernikahan ini turun ini karena kita tuh sekarang anak-anak perempuan-perempuannya juga udah semakin teredukasi ya, benar nggak? Ya jadi dan kalau mau menikah itu, tunggu mapan dulu deh, secara ekonomi gitu ya. Jadi lama-lama udah menunda akhirnya keenakan hidup sendiri, ya. Biasanya seperti itu. Mbaknya senyum-senyum aja dari tadi. Jangan-jangan begitu, Mbak? Ya, nah ini adalah tren sekarang ya. Jadi memang karena sekarang kita semakin terbuka dan juga global gitu ya, isu global. Jadi inilah yang gambarannya. Nah, perceraiannya semakin meningkat. Nah, kalau kita lihat kenapa kita penting melakukan bimbingan perkawinan? Kita melihat bahwa masih ada prevalensi kekerasan terhadap anak yang cukup tinggi. Kalau kita lihat data SNPHR ya, 4 dari 10 anak perempuan, 3 dari 10 anak laki-laki usia 13-17 tahun pernah mengalami salah satu bentuk kekerasan. Dan kalau kita lihat pelaku kekerasan terhadap anak itu siapa yang paling banyak? Ibu. Ya, jadi ini ibu yang paling banyak. Yang kedua ibu atau bapak ayah tiri. Yang ketiga adalah ayah. Nah, jadi kalau kita melihat data ini artinya mereka tidak siap untuk menikah. Makanya karena kita targetnya adalah bagaimana meningkatkan kualitas SDM dimulai dari anak-anak kita. Kalau anak-anak kita mengalami kekerasan pasti kualitasnya akan berkurang. Nah makanya kenapa kita pentingnya urgensi bimbingan perkawinan, ini datanya. Dan kalau kita lihat kekerasan dalam rumah tangga, urutan pertama itu yang paling banyak dilaporkan di tahun 2023. Jadi KDRT itu adalah kekerasan yang paling banyak dilaporkan di tahun 2023. Ya ini sebagai gambarannya. Dan yang paling banyak perempuan dan anak. KDRT itu terjadi pada perempuan dan anak. 73% korban kekerasan terjadi di dalam rumah tangga itu adalah perempuan. Nah jadi ini sebagai gambarannya. Ini dari isu kekerasan aja saya mau menunjukkan bahwa kenapa sih kok kita perlu bimbingan perkawinan ini ya? Nah ini sebagai gambaran. Artinya 8 fungsi keluarga ini nggak jalan. Ya 8 fungsi keluarganya nggak jalan. Dan pada saat masuk ke membangun pernikahan ini kita belum paham apa sih tujuannya gitu ya. Nah saya hanya sekilas saja, next saja. Ini 8 fungsi keluarga. Mengingatkan kembali barangkali ada yang mau menikah. Nah ini membangun keluarga, 8 fungsi keluarga ini harus kita jalankan. Next saja. Hal-hal apa yang harus dipersiapkan dalam bentuk keluarga? Mudah-mudahan nggak tambah takut yang belum menikah. Nah, ini hal yang harus disiapkan adalah kesiapan usianya, kesiapan emosi, kesiapan sosial, kesiapan moral, kesiapan interpersonalnya, finansial, mental, fisik, keterampilan hidup, dan intelektual. Banyak banget ternyata. Sementara kalau kita tahu, kalau mau menikah nggak ada sekolahnya. Kita mau bekerja, sekolahnya dari SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Bahkan sampai postdoc. Itu sampai segitu lamanya kita mau bekerja aja, segitu lamanya kita sekolahnya. Sementara kalau kita membangun keluarga yang notabene saya katakan seumur hidup kita itu tidak ada sekolahnya. Makanya bimbingan perkawinan menjadi satu hal yang penting. Next, nah ini alurnya, alur pelayanan pernikahan. Jadi harusnya 3 bulan sebelum hari H menikah itu calon pengantin itu mengambil formulir model N1, N2, N4. Ya ini yang nantinya harus diisi. Dan nanti kemudian dari situ mereka dirujuk untuk bisa memeriksakan kesehatannya. Kesehatan reproduksi, kesehatan dan juga konseling kesehatan reproduksinya di pusat layanan kesehatan. Nah nanti dari pusat layanan kesehatan keluarlah surat siap nikah dari si kesehatannya,
masuk sebagai calon pengantin sehat, dan kemudian masuk ke KUA. KUA menyelenggarakan salah satunya adalah bimbingan perkawinan, ya khusus bimbingan perkawinan ini. Dan ini yang sedang kita perkuat untuk bimbingan perkawinan ini. Nah, dari situ kita kemudian menyelenggarakan atau menyiapkan MOU. Ada MOU yang tadinya 3 kementerian lembaga, yaitu hanya BKKBN, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Agama. Sekarang kita perluas MOU-nya dengan 6 kementerian lembaga, ditambah Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Dalam Negeri, dan satu lagi apa Bu? Kok lali? Oh, KPPPA. Ya kan tadi banyak kekerasan tadi. KPPPA. Jadi MOU ini sekarang sedang diedarkan di menteri-menteri. Gitu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini sudah bisa kita keluarkan MOU ini, sehingga nanti akan memperluas ruang lingkup dari apa yang harus diberikan kepada Catin. Ini ruang lingkupnya di sekarang banyak sekali. Ada dari sisi ketahanan keluarga, lalu dari kesehatan gizinya, lalu kemudian dari pemberdayaan perempuannya, perlindungan perempuan dan anaknya, kesetaraan gender, ekonomi keluarga, termasuk pelaksanaan bimbingan perkawinannya. Termasuk nanti ada layanan kesehatan bagi calon pengantin. Kan kalau kita mau pengantin itu harus ini loh diukur dulu nih, lingkar lengan atasnya kan lila, ya lilanya. Nah ini harus diukur. Kalau terlalu kurus nanti nggak siap, belum siap namanya. Nah ini kalau kita berapa ya? 24 ya kalau nggak salah, saya lupa. Lila itu 22,5. Nah itu harus tahu tuh bapak-bapak dan ibu-ibu semua di sini harus tahu. Nah ini adalah layanan-layanan yang diberikan, termasuk nanti bagaimana kita nanti melakukan pendampingan terhadap calon pengantin. Nah ini Bapak Ibu sebagai gambaran saja bagaimana kita mencoba untuk meningkatkan kualitas bimbingan perkawinan yang selama ini sebenarnya sudah kita lakukan. Tetapi kita coba perluas cakupannya karena tadi melihat bahwa banyak sekali isu-isu yang dihadapi di dalam keluarga. Nah, next. Udah 15 menit. Gak apa-apa ya. Saya masuk untuk Hari Anak Nasional. Hari Anak Nasional jatuh pada tanggal 23 Juli 2024. Rencananya puncak peringatannya akan dilaksanakan di Papua. Nah, kegiatan ini merupakan kegiatan yang diinisiasi oleh OASE, jadi Ibu-Ibu Menteri dari KIM. Terus kemudian didukung oleh Kementerian Investasi atau BKPM dan juga Kementerian Dalam Negeri. Rencananya nanti akan ada 7.000 anak ya, 7.000 anak. Kenapa Papua? Harapannya bahwa Hari Anak bisa merambah sampai ke Papua, karena pikirannya sana tuh seringkali tidak tersentuh, ya. Jadi makanya diarahkannya ke Papua. Rundown-nya nanti bisa dilihat Bapak Ibu, teman-teman semuanya seperti apa. Tetapi di luar itu kita juga akan next saja melaksanakan festival ekspresi anak. Mungkin teman-teman juga sudah diinfokan dari KPPPA ya. Festival Ekspresi Anak tanggal 18, jadi hari Kamis ini akan kita lakukan, di mana anak-anak ini nanti akan menyampaikan aspirasi mereka, suara mereka, terkait apa yang menjadi concern mereka untuk disampaikan kepada pihak-pihak yang ya nanti yang berwenang. Apakah itu kepada pemerintah atau masyarakat dan sebagainya. Ini yang nanti akan dirangkum hasilnya di dalam Festival Ekspresi Anak 18 Juli di Ancol. Nah, nanti Pak Menko mudah-mudahan bisa memberikan sambutan. Kita sedang mengupayakan waktunya. Nah, kemudian juga kami sendiri Kemenko PMK ini akan melakukan kegiatan Menko PMK mendongeng. Nah, kita pengen dengar Pak Menko mendongeng, gitu ya. Boleh ya? Setuju kan? Setuju. Jadi tolong nanti Pak Menko dibisik-bisikin terus, diingetin gitu. Dijawil-jawil, Pak ayo dong dongeng dong buat anak-anak gitu ya. Ini rencananya nanti pada tanggal 3 Agustus gitu. Karena Bapak kelihatannya ada kegiatan-kegiatan selama ini, jadi kita akan coba di 3 Agustus. Kemudian juga ada kampanye penyadaran publik yang arahnya untuk partisipasi anak aksi generasi iklim di 8 provinsi. Ini harapannya juga Pak Menko kalau berkenan bisa nanti hadir di salah satu tempat, lokasi, dan juga nanti akan ada Zero Waste Heroes di Jawa Timur ya. Ini yang nanti akan kita lakukan bersama dengan LPAI dan Newsroom. Nah ini beberapa catatan-catatan. Sebenarnya ada satu isu lagi, cuman nanti kita lihat ya. Ada isu lagi terkait dengan PMI bermasalah sambungannya dengan TPPO, cuman nggak apa-apa nanti kita sambil cerita.
Oke, itu saja yang bisa kami sampaikan. Tapi intinya kami ingin mengingatkan, mungkin sebelumnya next. Nah ini, kami sudah punya panduan untuk peringatan Hari Anak Nasional yang bekerja sama juga dikerjakan bersama dengan KPPPA. Ini tolong nanti bisa bantu dong teman-teman mumpung ada di sini disebarluaskan gitu ya supaya nanti acaranya semarak. Jadi baik yang di Papua nanti sebagai puncak acaranya maupun nanti yang di di Ancol. Mudah-mudahan jadi lebih semarak. Ini untuk anak-anak Indonesia. Itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Woro atas paparannya terkait dengan tadi penanganan dan penanggulangan TPPO, kemudian juga upaya untuk meningkatkan kualitas keluarga lewat bimbingan perkawinan, dan juga tadi ada informasi terkait dengan peringatan Hari Anak Nasional dan rangkaian-rangkaian menuju puncaknya gitu Bu. Nah mungkin sebelum saya masuk ke sesi teman-teman tanya jawab, pasti ada banyak teman-teman yang sudah menyiapkan pertanyaan dari paparan Ibu tadi. Sedikit dari saya ingin menegaskan sedikit Bu sebetulnya gitu. Tadi kan bisa dilihat data terkait misalkan terkait dengan TPPO ya. Itu tadi di 2023 dari Januari sampai Juli ini bisa dibilang trennya lebih rendah dibandingkan di periode 2023. Nah, tapi kan yang mungkin teman-teman media bahkan saya termasuk juga mempertanyakan itu apa sih sebenarnya isu yang pekerja migran atau misalkan TPPO ini masih terjadi gitu Bu, dan sebetulnya apa yang harus dilakukan oleh masyarakat atau lingkungan di sekitar untuk kita sama-sama nih mencegah terjadinya TPPO ini gitu, walaupun memang pemerintah sudah menyiapkan juga tadi langkah-langkah komprehensif dari penanggulangan sampai penanganannya Ibu. Jadi kalau kita lihat sebenarnya TPPO ini kan dilatar belakangi oleh berbagai macam ya. Ada latar belakang ekonomi. Yang pastinya itu, karena kan kalau kita bicara TPPO ini kan sebenarnya orang yang cari kerja, tapi kemudian terjebak dalam satu hal yang tadi mungkin cara-caranya nggak tepat gitu, kemudian mereka mengalami pemaksaan dan sebagainya. Itu yang menjadi salah satu penyebabnya. Jadi masalah isu ekonomi. Yang kedua, ini masalah teknologi. Ya, perkembangan teknologi saat ini. Jadi kalau kita lihat ini kan TPPO sekarang caranya atau modelnya ini kan beragam ya sekarang ya. Nggak lagi model-model orang yang cuma dikirim ke luar negeri secara fisik itu yang orang mencari kerja yang dari kelompok menengah ke bawah gitu. Nggak cuma itu. Tapi karena masalah teknologi juga, ini terjadi yang namanya TPPO misalnya yang kemarin itu pekerja migran yang educated ya, yang berpendidikan ya. Jadi ini juga terjadi karena mereka mendapatkan informasi ada pekerjaan ke sana gitu, padahal di luar negeri dengan gaji yang tinggi, iming-imingnya pasti gaji tinggi, pasti itu. Nah itu ternyata terjadi hal-hal yang tidak diharapkan ya, kemudian mereka disekap, kemudian mereka terjadi eksploitasi dan sebagainya. Masalah teknologi juga tidak hanya masalah tadi yang pekerjaan-pekerjaan yang scam-scam tadi gitu ya, tetapi juga terkait dengan transaksi seksual, ya, transaksi seksual. Ini kan juga terjadi. Jadi di TPPO juga hal yang seperti itu terjadi. Jadi perdagangan orang untuk kemudian mereka jadi pekerja seks dan sebagainya. Itu kan yang terjadi. Belum lagi kemudian muncul sekarang yang kemarin baru ramai itu di mana? Di Cianjur ya, yang kawin kontrak. Ya, kawin kontrak. Di puncak ya. Itu lagi memang tempatnya di sana gitu ya. Memang pusatnya di sana. Jadi memang untuk memenuhi nafsunya gitu. Mereka kemudian mau dikawin padahal ya dengan kalau kemarin kita baca ya, ternyata saksinya pun saksi yang main asal cabut aja, penghulu yang asal cabut aja gitu. Jadi tidak memenuhi syariat Islam lah gitu ya. Kalau kita bicara tentang bagaimana kita harus mengikuti hukum-hukum Islam dalam ini. Jadi banyak sekali ininya penyebabnya, dan kembali lagi memang itu ekonomi ya, masalah ekonomi, tapi juga karena adanya teknologi digital yang semakin berkembang, ini juga semakin mudah gitu ya, termasuk kalau misalnya kita perdagangan organ tubuh, itu kan masalah ekonomi lagi ya. Jadi kembali lagi selama kita masih belum bisa istilahnya menyelesaikan akar masalah ekonomi, saya bilang ini kelihatannya isu-isu tersebut akan muncul. Belum lagi juga karena budaya ya,
Di beberapa daerah itu menganggap bahwa mereka harus kerja ke luar negeri. Walaupun mereka kadang-kadang tidak mengikuti prosedur-prosedur yang ada gitu ya. Sehingga yang penting saya ke luar negeri deh, saya mau kerja gitu. Karena kalau orang-orang di sekitar saya banyak kan kerja di luar negeri. Nah itu kan masalah budaya. Jadi selain di ekonomi ada masalah budaya, masalah teknologi juga yang kemudian agak merubah pola-pola kita dalam TPPO. Jadi itu gambarannya. Kenapa kok sampai masih terjadi TPPO dan kenapa terjadi itu karena mereka mau yang instan, mau yang cepat. Itu ya, itu yang sering kali terjadi. Nggak mau mengikuti prosedur-prosedur yang biasa, yang reguler gitu. Ya. Terakhir mungkin Bu, nih yang sekarang juga jadi sorotan belakangan juga kita tahu bersama gitu. Soal TPPO ini kan atau permasalahan terkait dengan TPPO yang berkaitan dengan pekerja migran itu Malaysia nih Bu. Kemudian juga tadi ada data ternyata banyak yang berasal dari NTB. Nah sebenarnya kenapa Malaysia gitu Bu? Apakah emang ada data nggak sih misalkan dari para pekerja atau pada penyintas gitu? Kenapa itu maksudnya? Apakah memang Malaysia itu menjadi kayak pintu keluar gitu Bu, untuk ke negara-negara lain atau justru malah mereka dalam tanda petik ada pihak-pihak yang menampung gitu Bu? Kalau dari Kemenkominfo mungkin ada data itu Bu ternyata. Nanti Bu Asdep bisa menambahkan. Ini Bu Asdep ini dulunya sempat di Singapura 4 tahun. Nah nanti bisa cerita seperti apa. Jadi kenapa Malaysia? Karena memang kembali lagi negara yang paling dekat dengan Indonesia. Perbatasan-perbatasan itu yang perbatasan darat itu gampang sekali dilalui. Ya, itu yang kemudian menjadi peluang untuk mudahnya orang Indonesia masuk ataupun terjadi kemudian orang-orang di sana mengambil orang-orang dari Indonesia. Ini secara tanda kutip gitu ya. Nah, itu yang karena memang dari sisi geografisnya memang ini. Yang kedua, mungkin dari orang Indonesianya sendiri merasa lebih nyaman ke Malaysia. Karena dari sisi bahasa mungkin mereka nggak terlalu, ya kan walaupun bahasa Malaysia ada sedikit ya ada perbedaan-perbedaan tapi kan secara garis besarnya sama-sama Melayu gitu ya. Jadi lebih mudah bagi mereka untuk beradaptasinya gitu ya. Itu kalau saya melihatnya dari sisi kenapa kok Malaysia ya gitu ya. Dan sebenarnya ini saya kembali lagi bukan hanya soal TPPO ya, tapi juga PMI bermasalah pun juga banyaknya juga di sana gitu ya, di Malaysia itu. Dan makanya kenapa ini yang slide yang kemarin yang tadi saya tidak tampilkan itu ada tentang bagaimana kami mencoba mengkoordinasikan terkait pemulangan PMI bermasalah dari Malaysia. Itu juga ternyata karena mereka bukan karena isu TPPO ya, karena mereka izin tinggalnya udah terlewati. Jadi mereka akhirnya ditangkap, dimasukkan ke detensi tempat tahanan di sana. Dan kemudian detensinya itu udah penuh. Udah penuh itu mereka minta Indonesia harus segera bisa ngulangin semuanya, mau dikosongin ini detensinya gitu. Nah tergopoh-gopoh lah kita kan, karena mereka adalah warga negara Indonesia kan, harus kita layani juga, negara harus hadir. Akhirnya kita fasilitasi untuk bisa mengembalikan mereka ke Indonesia. Dan ternyata ya itu mereka sudah terlalu enak lama di sana, kembali ke Indonesia. Dan karena enak di sana, balik lagi ke sana. Karena kembali lagi deket ya, masalah dekat. Dan sudah ada orang-orang yang tadi Mas Trian bilang. Jadi sebagai contoh kemarin waktu kita tiba di debarkasi di Suta, sudah langsung dijemput. Dijemputnya bukan keluarganya loh. Dijemputnya sama orang-orang yang nanti siap lagi mengirim mereka ke sana gitu. Jadi ini memang problematika kita ya yang kita hadapi bahwa tapi kita ketat, bisa tunjukin nggak ada hubungan keluarga nggak, kakaknya mana ini ternyata orangnya dari mana Sukabumi yang mau jemput, yang ini tinggalnya di Jawa Timur, kan nggak mungkin banget ya. Nah ini sebagai contoh saja kita mencoba untuk menjaga supaya jangan jatuh ke tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi kira-kira itu. Jadi memang ada yang masih menampung, ada yang memang berusaha untuk kemudian memanfaatkan tenaganya untuk kemudian dijual kembali karena memang masalah kedekatan sehingga lebih mudah ya. Gitu dan biayanya mungkin juga nggak terlalu mahal ya. Kalau kita lihat kan dari sisi biaya mungkin nggak terlalu mahal. Mungkin Bu Asdep bisa menambahkan. Silakan.